Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mega Rahma, NPM 19114. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi manajemen konstruksi. Yang pertama, manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir. Selanjutnya, struktur organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapainya suatu tujuan tertentu. Kegunaan struktur organisasi, yang pertama memberikan gambaran pembagian tugas serta tanggung jawab, menggambarkan hubungan tingkatan hierarki, serta menetapkan pengelompokan individu. Alur dari organisasi, yang pertama authority, yang kedua responsibility, yang ketiga accountability, yang keempat kepercayaan. Bentuk struktur organisasi ada struktur tradisional, fungsional, produk, matriks, dan campuran. Selanjutnya, sistem organisasi atau stakeholder project. Stakeholder project merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Alur stakeholder project, yang pertama ada manajemen proyek, kemudian pelanggan atau customer, selanjutnya organisasi proyek, dan sponsor. Contoh stakeholder proyek konstruksi ada pemilik proyek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok. Alur dari proyek dimulai dari inisiasi, perencanaan, kemudian eksekusi, dan penutupan. Elemen penting dalam proyek, yang pertama ada manajer proyek. Manajer proyek ialah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengarahkan usaha kerja untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian ada tim proyek dan sistem manajemen proyek. Penyebab timbulnya proyek, yang pertama dari pemerintah, kedua hasil penelitian dan pengembangan, ketiga permintaan pasar, keempat kebutuhan organisasi, kelima tawaran dana. Selanjutnya ada sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang atau bawahan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan, yang pertama ada otoriter. Otoriter ialah memusatkan segala keputusan dan kebijakan kepada pemimpin. Kedua, demokratis. Demokratis ialah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahan. Yang ketiga, bebas. Pemimpin hanya terlibat dalam kuantitas kecil di mana para bawahan secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah. Terakhir, sistem kepemimpinan. Yang pertama ada manajemen transaksional, kedua manajemen karismatik, ketiga ada manajemen visioner. Baiklah, sekian rangkuman materi manajemen konstruksi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.